langsung disuarakan melalui live streaming dari Jalan Empu Triguna nomor 24 Songgolangit Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kode pos 57556. Inilah Radio Majid Inspirasi. Berjuang tanpa lelah hingga jadi lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat hari ini teman-teman di Majid Inspirasi. Ketemu di program manajemen networking ya. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk mencari cuan untuk kantong atau rekening ya. Kalau kantong kayaknya nggak perlu pakai cuan. Cukup aja kasih jagung gitu. Sampai beberapa menit ke depannya di program manajemen networking, alhamdulillah saya ditemani oleh Bos Putra dan mudah-mudahan obrolan kita di hari ini minimalnya menambah wawasan, syukur-syukur menambah keran penghasilan. Di sesi obrolan kali ini saya nggak cerita tentang mindset lagi karena saya pikir optimasi media sosial lebih penting karena mindset itu sudah pada punya. Yang namanya usaha pasti kan udah tahu tantangannya plus minusnya. Tapi masih banyak nih yang nggak tahu mengoptimasi atau menggunakan strategi dalam Facebook itu sendiri. Facebook banyak fitur ya yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya bio. Bio itu sangat singkat sebenarnya, tapi kalau kita memanfaatkan copywriting yang menjual di situ, akhirnya usaha kita bisa terlihat dan direkomendasikan oleh algoritma Facebook. Dasarnya dari situ, kalau terlihat kan ibaratnya kita di pasar karena toko kita itu terlihat oleh orang yang berlalu lalang sehingga potensial untuk terjadi penjualan. Teknik yang perlu kita pahami adalah menggabungkan antara copywriting, perkenalan diri, kemudian tagar atau hashtag, dan yang terakhir tujuannya. Gitu. Jadi ada 3 poin di sini. Poin 1 adalah menjual, yaitu menjelaskan siapa kita. Dan perkenalan diri kan seperti itu. Kemudian yang kedua tagar. Tagar ini untuk mengunci. Kalau ibaratnya Bos Putra dan teman-teman nih yang lagi kasmaran itu kurang lebih ya untuk mengunci lah supaya lebih spesifik gitu loh arahnya. Nah yang poin terakhir adalah tujuan. Nah tujuan ini kan macam-macam ya teman-teman dan Bang Putra. Ada tujuannya ingin hanya memperkenalkan CV atau kemampuan diri sendiri gitu ya secara personal. Ada juga yang ingin memperkenalkan brandnya, entah itu komunitas atau entah itu usaha gitu ya. Kemudian ada juga yang hobi, ingin menaruh hobi di situ. Meskipun fitur hobi itu sudah ada di Facebook, tapi tujuan ini memang hobi juga banyak yang digunakan oleh para marketer di luar sana. Saya ambil contoh misalnya gini ya, orang kayak saya kan salah satu usaha dasar itu kan massage ya, gitu. Biasanya saya menyantumkan masa saya dan spesifik itu biasanya per wilayah. Contoh misalnya
Masas atau pijat Jakarta Timur misalnya gitu. Jadi nanti contoh pembuatan copywriting-nya atau alur di bio-nya itu kan sangat singkat ya. Yang pertama adalah hashtag dulu. Hashtagnya sederhana. Dropshipper atau marketer. Maka yang kita tulis ya marketing atau marketer. Kalau marketing itu kan sifatnya kegiatan. Kalau marketer itu kan orangnya gitu ya. Maka kita tinggal milih mau marketingnya atau milih orangnya gitu, marketer. Nanti di lain waktu kita sharekan gitu contoh-contoh konkretnya di email atau di WA-nya jika ada yang bersedia, atau bisa masuk juga ke grup Majid Inspirasi cara pembuatan penulisan marketer itu kayak apa gitu. Nah, itu dikasih baris baru, kemudian diisi perkenalannya. Perkenalannya sangat singkat aja. Misalnya nama panggilan, kemudian usahanya. Gitu contoh ya, misalnya Hadi, kemudian kasih spasi 2 kali, kemudian ditulis usaha dropshipper online dan terapi masas serta konten kreator di Majid Inspirasi. Nah, contohnya seperti itu, titik. Kemudian kasih tanda strip atau tanda hubung setelah spasi dari titik yang terakhir, kemudian baru dikasih strip atau tanda hubung, kasih spasi, kasih hashtag. Hashtagnya kalau masih muat 2, kalau nggak muat ya cukup 1. Misalnya dropshipper online, atau misalnya pijat Jakarta Timur. Kalau masih nggak cukup pijat Jakarta Timur, tulis aja pijat gitu. Nah ini, dengan bio seperti ini, berarti ketika algoritma Facebook itu mendeteksi ya, membaca profil kita, mereka kan menggunakan sistem, sudah nggak pakai manusia ya, analisisnya kan analisis komputer ya, sehingga dia akan membaca gini, kita adalah seseorang yang suka jualan online, menawarkan barang-barang secara online, kemudian sampingannya adalah kita usaha jasa gitu. Jadi bukan pijat dia ngeteknya nanti jasa gitu. Kenapa kok jasa ya? Ya karena memang kategori pijat itu masuknya jasa. Maka dia akan mendeteksi jasa di Jakarta Timur. Nah, seperti itu. Sederhana kan, tapi banyak orang yang masih belum tahu tuh tentang settingan bio itu. Nah, maka dengan sharing yang sedikit ini harapannya bisa memberikan gambaran nih buat teman-teman. Ingat, biodata itu sangat singkat, tapi kita bisa memanfaatkan dengan powerful. Contoh lain, misalnya kita punya organisasi. Ya, organisasi. Memang Majid Inspirasi tadi disebut ya, dia sebuah komunitas. Tapi belum kuat gitu. Yang disebut masih yang menonjol adalah jasa dan usaha online. Karena di atas kita menggunakan teknik marketer tadi itu. Kalau yayasan atau komunitas seperti apa? Nah, yang pertama gini, kita kasih hashtagnya adalah hashtag yang berhubungan dengan nama itu sendiri. Misalnya Majid Inspirasi, tanpa spasi itu. Tagar Majid Inspirasi gitu ya. Hashtag itu kan, tagar. Nah, kemudian kasih spasi 2 kali. Kalau yang awalan tadi itu spasinya hanya sekali, tapi kalau ini menggunakan spasinya 2 kali. Spasi itu disebutnya apa ya kalau di orang lihat? Ya space ya, ruang ya, jarak gitu.
Kalau di komputer kan ada tuh ya, satu spasi atau dua spasi gitu. Nah, beda dengan enter ya. Kalau enter kan dia masuk ke paragraf atau ke baris baru. Nah, biar sama nih, mudah-mudahan sama ya. Nanti kalau kurang bisa disesuaikan. Nah, ini spasinya 2 kali. Nah, tulis nama brand atau komunitas tadi, misalnya Majid Inspirasi, kemudian tulis nama, misalnya Hadi, kegiatan saat ini di Majid Inspirasi sebagai digital marketing. Nah, kok digital marketing ya gitu misalnya. Ya, karena kita memang sifatnya online, jadi harus digital marketing. Nggak bisa nih kita tulis kita sebagai humas di Majid Inspirasi. Nanti nggak kebaca di sistemnya algoritma. Kalau humas tentu nanti akan berhubungan dengan legalitas. Nanti dia akan mencari itu legalitasnya. Ada nggak kira-kira di sana humas gitu di Majid Inspirasi di website maupun di mana ada nggak kata-kata humas? Kalau nggak ada kata-kata humas, maka si kata kunci yang akan kita arahkan ini nggak gagal gitu, nggak masuk gitu. Jadi kita harus menggunakan digital marketing. Nah, tulis digital marketing selama kan saat ini ya. Kemudian ditulis tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalnya dari tahun 2020 sampai saat ini. Itu nulisnya. Hampir persis seperti CV, pembuatan CV. Nah, terakhir kita kasih hashtag. Hashtagnya gini. Hashtagnya kolaborasi, kemudian bersinergi, pemberdayaan. Nah, bisa milih kalau nggak cukup ya, berarti minimalnya pemberdayaan. Gitu. Ini untuk komunitas atau untuk organisasi, untuk yayasan. Nanti kalau sudah dibentuk nih, maka si algoritma akan membacanya seperti ini. Organisasi Majid Inspirasi sebagai komunitas nasional. Ya, sebagai komunitas nasional dan juga penyedia atau fokus kepada digital. Jadi nanti hanya yang didetek adalah si brandnya, bukan nama kita. Gitu. Nah, ini dasarnya gitu ya. Pertama bukan full dari buku. Terus terang saya meskipun punya buku mengoptimasi media sosial, tapi ini memang pure hasil dari pengalaman kurang lebih sekitar 10 tahunan ya. Saya dari tahun 2011, 12 ya. 12 sampai sekarang kurang lebih segitu ya. Gitu. Hasil dari belajar memahami Facebook, anggaplah dari tahun 2012 sampai sekarang. Perkembangan algoritmanya itu menurut saya konsisten. Seperti itu, nggak jauh beda dari tahun-tahun per tahun, itu nggak ada bedanya. Paling kalau perubahan hanya tata letak, cara penyusunan space, kemudian bagaimana baris baru, bagaimana meletakkan koma gitu. Karena ternyata sistem itu sangat detail. Kalau kita salah meletakkan koma aja, kata kuncinya nggak masuk. Gitu. Sangat detail. Jadi kita harus tahu persis gitu. Termasuk tagar itu. Hashtag itu kan ada yang ngomong, hashtag itu nggak perlu pakai huruf besar awalannya. Misalnya Majid Inspirasi. M-nya nggak perlu huruf besar, I-nya nggak perlu huruf besar. Tapi dalam algoritma ini itu semuanya harus besar. M-nya besar, I-nya besar. Kalau untuk
organisasi. Kalau untuk marketer tadi itu huruf kecil semua gitu. Nah, beda itu hashtagnya, cara meletakkannya. Nah, logikanya dari mana? Ini kan logikanya adalah menyebut sebuah komunitas, nama brand. Beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kan sifatnya kegiatan. Maka hashtagnya hashtag biasa cukup. Sistem akan mendeteksi otomatis. Kalau sebuah komunitas, apalagi kalau itu sudah lama dan ada jejak digitalnya, dia harus clear tuh. Kalau majelis inspirasi ya M-nya harus besar, I-nya harus besar. Nah, seperti itu. Mungkin bisa disimpulkan sama Bang Putra dari 2 studi contoh kasus dan pembahasan tentang mengoptimasi bio dan di Facebook, di profile. Iya. Betul. Jadi kita memang harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan sampai ada itu di beberapa orang jual tools atau membeli tools untuk meriset hashtag. Harganya nggak main-main sampai puluhan juta. Gitu untuk toolsnya itu. Karena memang ini harus matang betul dan itu per jam loh Bang. Jadi kadang-kadang kalau jam ini misalnya jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi itu sudah berbeda hashtagnya. Gitu. Hashtag itu kalau kita mau serius ya beda-beda setiap jam. Dia lihat dulu penggunanya, kemudian kita lihat harus riset dulu. Gitu minimal kita punya 10 akun atau riset dalam waktu 10 menit sampai 20 menit untuk memastikan satu hashtag. Gitu. Ya, itulah poinnya kalau kita mau memperbaiki, ya kita permanenkan dulu hashtagnya. Makanya kan kita butuh bio tadi untuk memperkuat. Nah, nanti kalau untuk hashtag secara umum nanti kita bahas. Tapi yang paling penting kenapa saya membahas hashtag di bio ini, karena memang ini untuk fondasinya. Ibarat kita rumah ini, ya kita harus jelas dulu nih konsep fondasinya, apakah untuk bangunan 1 lantai, apakah untuk bangunan 2 lantai, bangunan 3 lantai gitu. Itu tuh ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol sama kontraktor, mereka yang memang berkecimpung di bangunan tuh beda loh fondasinya. Nah sama, jualan online ini juga sama. Apakah kita mau digunakan untuk Facebook profesional atau hanya cuman nge-share branding diri sendiri tanpa menggunakan mode profesional, itu beda-beda hashtagnya. Makanya kita harus mengokohkan dulu si bio-nya ini. Gitu.
Untuk yang terakhir tambahan, kita yang penting jangan jangan sungkan untuk mempelajari hal baru ya. Karena apa yang saya sampaikan ini mungkin gitu, mungkin nggak akan sama dengan teman-teman digital marketer di luar sana atau para coach, karena memang ini murni hasil dari pengalaman sendiri. Jadi agak sedikit berbeda dengan buku itu wajar, tapi yang jelas kalau teman-teman menyerap sebuah ilmu, usahakan cari dulu sisi nyamannya gitu. Titik nyaman itu kita harus mencoba dulu sampai 1 minggu. Kalau 1 minggu nggak berhasil, contoh nggak berhasilnya misalnya like-nya kita nggak naik atau postingan kita itu nggak ada di jajaran urutan ke atas dari hashtag yang sudah kita tentukan, itu berarti kita gagal. Tapi saya yakin kalau benar penulisannya dengan cara sederhana yang sudah kita sharingkan ini, itu pasti naik gitu. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi nyaman itu mencoba itu minimalnya 1 minggu, jangan mencoba sekali, 2 kali, terus komen. Kok saya jualan baru 3 hari nggak bisa sama kayak orang-orang yang jualan udah 1 tahun ya? Ya iyalah, gitu. Jadi clear nih ya. Mudah-mudahan uh, teman-teman bisa memahami bahwa minimalnya kita mencoba untuk seminggu dulu untuk mempraktekkan satu ilmu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih Bang Putra yang membersamai di sesi hari ini. Terakhir dari kita berjuang tanpa lelah hingga jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.